dari segi kitab-kitab, dari bukan masalah tes DNA apa punya orang kafir, bukan. Tapi sejauh ini memang kami menunggu jawaban dari Mbak Alawi. Mana? Boleh saya tanggapi? Boleh saya tanggapi? Ya. Mau didengarkan? Boleh. Oke. Pertama, kalau antum mengatakan tidak ada jawaban, yang jawab sudah banyak. Habib Hanif Anwar menjawab dengan tulisan. Dari Bakalan Kiai Ismail Khalili sudah menjawab dengan tulisan. Kemudian Urmel Abbas sudah menjawab dengan tulisan. Kalau tulisan, jadi minta tulisan ilmiah. Kedua, saya mau tanya antum. Kalau antum itu sakit, kemudian ada dokter, ada pelajar, mahasiswa dokteran, mana pendapat yang antum terima, dokter atau mahasiswa dokteran? Ya, jelas dokter. Oke, semua ada ahlinya ya. Ya, benar. Ahli ada orangnya, setiap orang ada keahlian. Ya. Baik, sekarang semua ahli nasab dari dulu sampai sekarang, Mufti Mesir Syali Juma, Mufti Yaman, mana nasabah Iran, nasabah Mesir, nasabah Jordan, menyatakan nasab Habaib Ba'alawi itu sahih. Saya potong dulu ya. Saya kan tadi dengar antum foto ya. Ya, boleh. Ya, saya ingatkan ya, karena sallallahu alaihi wasallam la yaqau kalama ahadin. Nabi tidak perkataan siapapun. Oke. Sekarang kita ini kan kalau mau tahu status hadis pasti minta referensi kepada muhadis. Benar. Bukan ilmu hadis, tapi memang ahli hadis namanya muhadis. Kalau tafsir kepada mufassir, kalau tasawuf kepada sufi, kalau akidah kepada mutakallim, kalau fikih kepada faqih. Betul ya? Benar. Benar. Nah, baik. Sekarang an-nasabah, para ahli-ahli nasab itu tidak ada satupun nasabah yang membatalkan nasab Alawi. Tapi yang mensahihkan nasab Alawi itu daftarnya panjang sekali itu. Bahkan di antara Alawi pernah menjadi ketua Naqabatul Asyaf di Mekah. Ya, memimpin pencatatan para sayyid dan syarif di Mekah. Saat itu Mekah yang menjadi pusat peradaban Islam. Jadi sebutkan antum kalau saya tanya, sebutkan satu saja ahli nasab, an-nasabah ya, bukan peneliti. An-nasabah yang membatalkan nasab Alawi. Satu saja, saya minta. Halo. Ya, bagus. Ya, saya jawab ya. Jadi yang kata Gus tadi, dalil-dalil dari Umel Abbas sama Habib Anis yang ngarang-ngarang membalas daripada tesis Kemat, kenyataannya kan patah semua dalil-dalilnya Gus, patah. Kedua, kalau dipandang dari ilmu mustalah hadis, itu kan jelas itu kalau sudah putus 550 tahun itu gimana kalau dari hadis kalau sudah putus 550 tahun. Yang ketiga, ulama-ulama termasuk Mufti Mesir tadi, kan mereka kan tidak mengkaji berdasarkan kitab-kitab yang diajukan sama Kiai Imad. Bukan masalah Kiai Imad itu bodoh atau bukan ahli nasabah, bukan. Kenyataannya, faktanya mana? Yang dari Maroko, yang katanya dari Irak mana? Yang menyesuaikan nasabah Alawi. Andai kata memang dari ulama dulu, kenapa tidak mengkaji ulama dulu seperti Kiai Hasyim Asy'ari? Memang pada waktu itu memang mereka ya tidak mengkaji karena Habibnya masih baik, Gus. Masih baik, masih sohe, masih waras. Tidak zaman sekarang. Oke, kalau memang oknum Balawi, kenyataan bukan sekedar oknum zaman sekarang. Hampir 90% Habib itu ya begitu kenyataannya itu. Hati-hati. Begitu kita sendiri. Iya, kita ngomong dalil, ngomong fakta. Kenyataannya. Mas Raden apa? Panggil apa? Arya, Mas Arya, apa? Arya aja, Arya. Oke, Kak Arya. Antum belum jawab pertanyaan saya, minta maaf. Sebutkan apa yang membatalkan nasab Alawi. Nah, sebutkan juga, saya nanya juga Gus, sebutkan mana yang mensahihkan ahli nasab mensahihkan Mbak Alawi, mana? Mahdi Rojai. Kan Mahdi Rojai kan sudah dipatang sama Kiai Imad itu. Kan, itu kan patah itu. Baik, saya berhenti di situ dulu. Mahdi Rojai anak nasabah bukan? Ya kalau menurut Tubagus Ibrahim gimana? Bukan menurut saya, bukan. Dunia mengakui beliau itu adalah nasabah. Ya kenyataan Kiai pelan-pelan ya. Kiai Imad anak nasabah bukan? Kalau menurut saya bukan anak nasabah, tapi beliau meneliti. Nasabah bukan? Ya kalau sekarang ini memang Mahdi Rojai, tapi kan kita tidak sekarang oke, kita lihat sini dulu sebentar. Tadi kan tanya sebutkan satu yang mensahihkan. Sekarang saya pelan-pelan ya. Nanti saudara saya.
Mahdi Rojai An-Nasabah mensahihkan, Kiai Imad bukan An-Nasabah membatalkan. Itu pegang yang mana? Yang ahli nasab. Sekarang benar. Sekarang begini Gus, saya tanya balik. Apakah Mahdi Rojai itu membaca 9 kitab itu Gus? Kang Arya, yang namanya An-Nasabah itu tentu pengetahuannya, keahliannya, bacaannya lebih luas daripada sekedar bahis peneliti. Kamu untuk apa membandingkan muhadits? Antum sama aja bilang muhadits sekelas Syekh Abdul Al-Ghumari, antum kritik pakai Albani, itu nggak pas. Benar Gus, tapi masalahnya Mahdi Rojai ini kemana larinya Gus? Apakah kita tidak boleh Gus? Kita sekarang gini kan masuk masail. Ya. Sekarang begini aja, kenapa Robito Alawiyah itu menghindari seperti itu, menghindari? Kan sebenarnya kita kan seneng lah. Namanya ulama itu biasa masuk masail itu. Robito Alawiyah udah dikritik habis-habisan sama Kiai Badri dan saya dukung. Iya, tapi faktanya mana? Faktanya mana Gus? Faktanya mana? Sampai sekarang framing hoax. Gantian. Kita fokus kepada pembahasan. Kata Quran kan anak apa bilangnya? Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itulah ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Sekarang saya mau kan kita udah sepakat ya tadi ya. Kalau mau tahu hadis, tidak ahli hadis. Bagus. Maaf, saya potong ya. Jadi jangan dikira Kiai Imad itu Gus keilmuannya nggak nyampe Gus. Saya tahu betul itu. Keilmuannya jangan dibilang nggak nyampe, jangan dibilang ulama Nusantara nggak mampu jadi nakobah, ahli nasab. Jangan bilang begitu Gus. Habibi, kekasihku, saudaraku, sahabatku, Mas Raden Arya Kemuning yang dimuliakan Allah. Sehat panjang umur, keluarga antum diberkahi Allah. Saya tidak bilang Kiai Imad tidak berilmu. Tidak ada yang bilang Kiai Imad framing dan sebagainya. Kita sedang berbicara Kiai Imad itu yasilu ila darajatil muhsabah atau bukan. Kan tadi antum sendiri bilang beliau bukan An-Nasabah. Dirinya sendiri tidak mengaku sebagai An-Nasabah. Nah, sekarang sesuatu yang hadis nih, pada hadis nih disahihkan oleh Ibnu Hajar Asqalani, ahli hadis. Tiba-tiba ada Albani membatalkan hadis ini tidak sahih. Iya, Albani atau Ibnu Hajar Asqalani. Tapi antum tidak cocok kalau membandingkan antara Ibnu Hajar dengan Hasan Albani nggak cocok itu. Albani kan lain itu, ceritanya lain. Dia juga pahamnya pun lain, Wahabi itu. Masalahnya, kalau kita misal menunggu dari harus ahli nasab yang ngomong, ya nggak maju lah ilmu keilmuan kayak gitu Gus di Indonesia ini. Masa kita nggak boleh kita berfatwa menemukan dalil? Tapi kan semestinya begini Gus, dengar Gus. Semestinya para kalau Alawi kan Alawi nggak ada ahli nasab tuh. Makanya ketika dengan data dilawan dengan data kan begitu. Kalau NU bahasa masa itu biasa Gus, dalam NU itu Gus biasa itu. Saya ini alumni Temuro juga Gus. Antum tahu mungkin. Saya tahu. Kiai Ubaidillah Iya. Kalau saya murid Kiai Ubaidillah, makanya saya sampai bukan Kiai Ubaidillah, Kiai Uzairon pun sampai Kiai Mahmud saya mondok itu. Maka saya paham betul. Sementara Kiai Ubaidillah itu udah 2 kali tes DNA itu. Nah beliau itu makanya dibayarin berapa tes DNA kemarin itu? Iya saya tahu itu. Kiai Imad datang aja saya tahu. Tuh Bagus Ibrahim dibiayai sama Kiai Ubaidillah saya tahu itu. Saya tahu. Makanya begini Gus. Tapi Kiai Ubaidillah saya tanya langsung. Masalahnya Kiai Ubaidillah untuk menjaga hati para santri yang dari Habib, dari Syarifah, maka beliau nggak mau mengkaji. Sebenarnya beliau itu setuju pendapat itu. Apa salahnya dengan masalah ini? Masalah ini Gus. Kita nih ujung-ujung menistakan, memasukkan mengatasnamakan Rasulullah. Kalau seandainya dibalik itu, jadi begini, seandainya kita mati-matian bela habaib, sementara yang sudah wali songo, yang nakobah nasabnya sudah diakui dalam kitab nyambung, tuh ujung-ujung kita jadi nggak kita muliakan. Yang semesti kita muliakan, tidak kita muliakan. Yang palsu kita muliakan. Ujung-ujung mengataskan nama Rasulullah. Kan jadi nggak benar. Ini yang kita cari kebenaran nih Gus. Kebenaran, bukan saya masalah. Saya guru saya ini Habib semua ini. Guru saya di Palembang nih. Di Palembang nih habaib paling banyak nih di Indonesia. Guru saya habaib semua. Tapi selama ini saya kaji tuh, kayaknya benar itu. Apa sih susahnya bagi habaib itu? Sudahlah kita bahas masa duduk sama-sama. Apa susahnya? Kok framing sana, framing sini? Jadi kan timbul keraguan umat ini kan tambah besar nih kepada habaib. Ada apa sih yang ditutup habaib itu? Ada apa? Habib. Bang, duduk sama-sama ngomongnya gantian, jangan serebutan, lama-lama setruk nanti. Santai aja. Gak apa-apa Mas. Ini kan berdua. Ini kan berdua sama Pak. Yang lain kan diam, enggak serobotan. Kalau serobotan kalau rame-rame ngomong semua. Ini kan tidak nih. Oke, Bang Raden Arya, boleh saya bicara lagi? Boleh. Baik. Kopi dulu terus. Ya, silakan. Saya baru habis nih kopinya nih. Allah.
saya tidak bisa untuk merubah pendapat antum. Antum juga tidak bisa untuk memaksakan pendapat antum kepada saya. Kita saling menghormati, kita saudara, sama muslim itu di atas segalanya ya. Habib kita mengakui tadi Pak Oknum. Cuma saya mau titik beratkan begini. Kalau ada ahli nasab dengan bukan ahli nasab berbeda pendapat, saya mah pribadi memilih percaya kepada ahli nasab. Selesai. Dan ahli nasabnya bukan satu an-nasabah yang mengibat nasabah Alawi itu. Bukan satu, tapi banyak sepanjang zaman dan diakui muktabar. Oke. Saya ya. Oh, boleh. Terus. Selesaikan. Minta maaf ya, Raden Arya. Nah. Saya ya. Saya belum selesai, minta maaf. Oh iya, terus. Oke, gue agak putus sinyalnya. Oh iya, ini masalahnya kita harus taslim kepada ilmu. Ilmu itu ada ahlinya. Kan Allah sendiri yang berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ini bukan masalah kalau begitu keilmuan tidak maju. Justru Kiai Iman membuka kesadaran orang untuk peduli kepada urusan nasab. Itu nilai plus dan positifnya. Bahwa belajar ilmu nasab itu kan fardu kifayah. Wattafaqal ulama ala anna ta'alluma ilmi ansabi fardu kifayatin. Yang kedua, apa yang dikatakan Kiai Iman tentang kitab sejaman? Minta maaf, Mas Raden Arya, antum hafal nasab antum 5 kata saja, ada nggak? Aduh, saya orang biasa Gus ini Gus. Ya, coba aja 5 aja, minta maaf. Antum Raden Arya Kemuning bin? Saya bin Abdullah, bin Hasan bin Muhammad Nur bin Arif. Baik, sekarang saya mau tanya, ada nggak kitab sejaman yang menyatakan Muhammad Nur itu bin Arif? Ya kalau begitu susah Gus. Itu nggak ilmiah seperti itu Gus. Susah kita. Itu contoh. Kalau makanya begini, Abdal itu yang dipahami kiamat dalam Rosail Fi'il Ansar itu adalah kesalahan beliau menurut saya ya, dan menurut banyak pengkritiknya adalah beliau membacanya sebagai syurut, padahal itu turuk. Ada turuk ibatil ansab. Salah satu jalan menetapkan nasab, salah satu pintu, bukan syarat. Kalau syarat itu apa? La yakmulu syai'un illa bihi. Tidak tersempurna sesuatu atau batal sesuatu tanpa dia. Syarat. Ini turuk jalan. Ada 4 syura wal istifadah dan sebagainya. Walhasil Ba'alawi ini dari 4 ini terpenuhi 3. Adanya khotun nasabah dan sebagainya. Nah, Kiai Iman membaca turuk itu sebagai syurut. Di sini pangkal permasalahannya. Jadi kalau antum mau tetap meyakini seperti itu hak antum, dan saya menghormati antum. Saya takzim kepada antum, saudara saya alumni Temboro. Antum pasti orang alim, dan semoga Allah rahmati kita semua. Begitu Bang Raden Arya Kemuning ya. Saya ngomong saya ngomong dulu, nanti dulu Gus. Nanti dulu. Nah, sekarang saya ngomong. Sekarang begini, kalau memang Mbak Alawi itu soheh, diakui sama Nakobah internasional, kenapa sampai sekarang Mbak Alawi takut Gus? Framing sana sini. Satu. Yang kedua, justru dalam momen ini Mbak Alawi itu harus bangga Gus. Kalau memang mereka itu asli, ya mereka asli lah. Namanya macan, kalau di kanan kambing tetap macan Gus. Ya enggak? Nah, kenapa harus kok sampai 2 tahun? Aneh. Kalau menurut saya, kalau Gus Wafir debat di Banten itu enggak masuk Basul Masail, enggak mewakili santri itu. Bukan seperti itu debat itu. Itu namanya gontok-gontokan itu. Yang debat itu dalil begitu, yang benar itu. Mestinya Bang itu bangga dengan momen seperti mereka, dunia kan pengen tahu. Oh, ini cucu Rasulullah yang asli itu ini. Jadi kami bukan saya mengingkar Balawi. Saya ini takzim sama Balawi. Saya dulu mantan muhibbin, paling hikmat sama Ado Habib. Kenyataannya setelah Kiai Iman, saya menunggu bukan saya ingin menjatuhkan Balawi, menunggu sampai dalilnya jelas. Ya kalau memang ini mestinya bangga Balawi Gus, mestinya bangga. Ini justru momen ini seluruh dunia tahu bahwa mereka benar-benar cucu Rasulullah. Kenyataannya kenapa menghindar sampai sekarang? Yang itu jadi tanda tanya. Bahkan mengadu domba, framing sana sini itu nggak benar itu. Ini kita nyari yang kejujuran ini. Ya. Terus Gus, lanjut. Teman-teman yang komen, jangan ada yang menghina saudara saya Raden Arya Kemuning. Saya nggak gitu. Walaupun antum pro dengan saya mendukung Ba'alawi Sohih,
Nggak apa-apa Gus. Kalau dihina nggak apa-apa, saya nggak marah. Karena ini masalah ilmiah nih, ini masalah kebenaran ini. Nah, ini saya kewajiban sama muslim menasihati saudara-saudara nih. Antum dosa kalau menghina beliau. Beliau cuma Nggak apa-apa. kalau ada yang mau menghina, mencaci maki, mengutuk ke saya ridho, saya maafkan. Insyaallah. Ampuni. Tapi jangan Bang Raden Arya Kemuning ya. Nggak apa-apa Gus. Biarin aja Gus. Janganlah antum orang saleh, saya husnudzon seperti itu insyaallah. Maka saya sampai sekarang ini menunggu Gus. Masa Allah saya tuh gregetan. Kenapa sampai sekarang kok menghindar terus? Saya itu menunggu. Kalau memang saya takzim, saya taslim, Tadi antum saya sujud. Antum sudah memberikan ruang ya. Sekarang saya sudah juga, antum sudah. Sekarang kita dengar Habib Abdul Syahab. Habis itu MT Azawiyah. Senior saya di Mesir nih, Bang Tuan Siraj ini. Silakan. Jadilah itu. Silakan Habib Abdul Syahab. Apa dia mau apa yang mau diomongkan? Ya, terserah antum. Nggak ada. Menanggapi yang tadi. Kang Raden sepakat dengan pendapat beliau, sampean sepakat dengan pendapat sampean. Apa? Yang sepakat monggo, yang enggak ya udah. Sesimpel itu aja. Apa mau didebatkan? Nggak meyakini apa yang sudah Nabi, nggak kafir kan? Enggak, serius. Sampean nggak mengakui, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lillahi ta'ala, nggak apa-apa. Itu bagus dengan prinsip beliau, ya nggak apa-apa, bagus. Orangnya emosian. Aja. Ya, Dari kesimpulannya dia. Kang. Ya monggo, yang dengan pendapatnya, monggo dengan pendapatnya, yang dengan pendapat yang ini, ya monggo. Saya nggak mau komen, nggak apa. Toh saya bukan orang alim seperti beliau-beliau, kayak sampean, kayak Kang Raden mau. Ya apa yang mau didebatkan? Barakallahu fikum habibi. Baik, sekarang kita dengarkan dari Tuan Guru Siraj. Fadhal Tuan Guru. On cam sekalian. Ini ada 800 lebih yang nonton nih. Kami juga. Anda monitor dulu, Habibana, Anda monitor dulu. Lanjut. Kita mau dengar dari orang alim ini, sedang saya di Masjid Azhar nih. Ya salam. Anda monitor Habibi, monitor. La wajib alaik. Biasa-biasa di orang nggak? Tuan Guru Siraj. تفضل حبيبي تفضل استمر جوز انا مشتاق اليك لا انتظر حبيبي انا بدعة معكم تفضل مولانا انا مستمعين ان شاء الله خير مستمعين اليوم من سئل عن العلم فكتمه تفضل لا يا سيدي استمر انا فرحان اشترك معكم اليوم Baik. Walhasil begini ya, saudara-saudara. Apapun pendapat kalian, apapun paham yang kalian ikuti, adab itu harus diutamakan. Cinta saudara itu harus dikedepankan. Seperti contohnya Bang Raden Arya, berbeda dengan saya, tapi beliau tetap bisa menghormati saya. Betul begitu Bang Raden Arya? Halo? Bang Raden? Ada tamu kayak itu. Oh, ada tamu sibuk. Saya pun begitu. Berbeda pendapat dengan beliau tidak menjadikan saya membenci beliau. Tetap mahabbah, ya. Tetap cinta. Itulah harus sama muslim. Saya yakin Bang Raden Arya itu orang yang jujur dan tulus, insyaallah. Oke, Bang Raden? Halo? Aduh, Bang Raden Arya ini sibuk kayaknya. Halo? Ya, Bang Raden, gimana, sibuk kah? Terus tadi lari ke belakang tadi. Ya terus lanjut. Ya, saya pakai efek dulu dah, dapat kalah ganteng sama Tuan Guru Siraj ini. Ya begini ya saudara-saudara, jadinya apapun perbedaan pendapat kita harus saling menghormati, tetap dengan adab, saling kita sama muslim. Betul Bang Raden ya? Gus. Ya Gus. Tapi Gus, ini masalah siapa yang kebenaran Gus, kebenaran ini bukan masalah pendapat masing-masing, ini masalahnya kebenaran. Jadi nama kebenaran itu Gus, ya kalau benar, kalau salah. Jadi kalau memang fix bukan dari cucu Nabi, ya nggak usah ngaku cucu Nabi. Bukan saya ngaku, saya ini guru saya Habib semua nih, banyak nih, apa ini salah satu di Palembang nih. Kalau ternyata masalahnya, oke,
Ya kalau memang makanya ketika kita tunggu nih debat Basul Masail ini untuk menentukan kalau memang cucu Nabi ya kami taslim lah. Kalau bukan ya berarti kita lebih kita utamakan Zuriat Wali Songo loh yang asli. Masa kita sama yang palsu kita ini. Makanya kedua kalau asli ya nggak mungkin kok lari-lari sana kabur sana sini kok begitu aja. Bukan masalah kita nih pendapat kita beda-beda, bukan. Ini masalah kebenaran. Kebenaran siapa benar siapa salah. Ya nggak? Ini yang saya tunggu nih Gus, tanggal 10 ini. Jangan lagi sampai nggak datang nih. Bila perlu saya datang ke sana nanti tanggal 10 September nih. Saya terbang nanti ke sana. Tanggal 7-nya datang dong. Qauli kata Imam Syafi'i ini ya. Qauli sawabun. Tanggal 7 kan tertutup itu kan? Tanggal 7 tertutup kan Gus? Pertemuannya? Nggak tahu itu Robito, saya nggak ikut, saya nggak. Ya makanya kok ditutup? Ini kan untuk umat, kok ditutup? Kalau memang asli narkoba, memang sohe, kenapa ditutup? Biarkan semua dunia tahu itu, biarkan. Ya ada ini. Kenapa harus ditutupi? Kan ada video rekamannya nanti diupload kali. Mungkin yang Ya makanya itu. Jadi timbul umat ini ragu-ragu, tambah besar nih ragu-ragu ini. Ini bukan masalah perbedaan pendapat. Ada live streaming dan semua pihak itu diperbolehkan untuk merekam. Iya, itu kan baru. Kenyataannya undangan kemarin kan tertutup itu. Dari awal itu Tertutup itu ada undangannya tertutup itu. Saya baca itu. Ada live streaming. kita nggak usah berdebat di bab itunya ya. Kita fokus coba. Masalah Makanya. Raden Arya yang antum bilang Ya, Gus. kebenaran itu kan ada kebenaran sifatnya absolut. Ini al-haqqu min rabbikum, bahwa Tuhan itu Allah itu mutlak. Ada yang kedua, kebenaran menurut pribadi. Contohnya, menurut antum istri antum paling cantik. Menurut saya enggak, istri saya paling cantik. Menurut saya sudah istri kata. Iya kan beda itu Gus. Kalau saya selesai dulu. Itu. Ada yang Ya boleh. Putus-putus sinyalnya. ada kebenaran versi orang banyak. Jumhur. Ulama juga kan begitu. Ada pendapat jumhur ulama, ada pendapat sebagian ulama. Dan itu dalam bidang fikih. Nah sekarang terkait kesahihan nasab alawi ini kan furu', betul nggak? Maka kita pakai ada di Imam Syafi'i. Qauli shawabun wa yahtamilul khata' wa qaulu ghairi khata'un wa yahtamilul shawab. Pendapatku benar, keyakinanku benar, tapi mungkin mengandung kesalahan. Dan pendapat selain grup salah, tapi mungkin mengandung kebenaran. Agar kita tidak jumawa, ya, karena kebenaran itu pasti akan nampak. Kalau bagi saya, cukuplah isbat dengan nasabah itu menjadi satu kebenaran. Seperti hadis. Kalau udah disahihkan oleh para muhaddisin, ya udah sahih, taslim kita. Karena saya bukan nasabah, karena saya bukan muhaddits. Begitu saudaraku. Halo Gus. Ya, halo. Gus. Justru kita ini bukan nasabah Gus. Justru bukan nasabah, maka kita tidak boleh langsung mengeluarkan pendapat sepihak. Makanya kita tunggu kajian di sini. Dirojai, saya ikut Al-Imam Janadi, saya ikut daripada Ya boleh. Nah, Tabu Az-Zabidi. boleh silakan itu. Iya boleh. Silakan itu hak antum. Nah terus masalah furu tadi memang furu, tapi bisa jadi usul ini Gus. Dari furu bisa jadi usul kalau tidak kita perjelas, kita pertegas itu jadi usul itu. Nanti ujung-ujung larinya ke akidah itu, nanti. Lihat aja kalau nggak percaya. Ini sudah terbukti nih. Ini sudah larinya ke akidah nih. Bisa larinya ke pidana ini Gus. Nah terus masalah Imam Syafi'i tadi, itu konteks Imam Syafi'i maksud ngomong kayak gitu bukan berarti Imam Syafi'i itu pendapatnya salah. Seandainya ada di kemudian hari pendapatnya lebih sahih dari Imam Syafi'i itu membuka kesempatan bagi yang ilmunya mumpuni untuk membantah dalil beliau dari mazhab Syafi'i. Bukan berarti Imam Syafi'i itu dikit-dikit ubah lagi dalilnya. Kalau ada yang lebih, bukan begitu. Konteksnya beda Gus. Kedua, dari konteks fikih sama hadis beda sama nasab. Beda Gus. Beda. Ya gak? Makanya kami tunggu ini. Jangan framing, bukan masalah ini, bukan. Kiai Imam tuh saya lihat tuh udah mumpuni keilmuannya Gus. Dari segi ilmu nahwu. Ya gak? Padahal kan ada dalilnya dalam apa tuh? Manfaatahun nahwu pada kelakhosu. Siapa nggak paham ilmu nahwu lebih baik diam. Nah di sini kita maksudnya ya kalau ilmunya dibawa ke Imam diam aja lah mending. Ya nggak? Dari segi ilmunya nggak paham ilmu nahwu lebih baik diam jadi penonton.
jadi penonton. Makanya ini kebablasan. Banyak yang bukan nggak paham ilmu nahwu kok ikut komen, makanya ngawur. Jadi ujung-ujung kalau ditemukan itu ribut itu nanti. Kalau kami menunggu kan ya dari keputusan Basul Masail. Apalagi sekarang udah ada 100 pesantren itu pro ke kemat karena lebih mendukung ke Basul Masail ilmiah itu. Sekian Gus, lanjut. Terima kasih ya sudah. Saya merasa diskusi malam ini cukup hangat. Antum bisa mengeluarkan pendapat dengan tenang, tidak tergesa-gesa dan tetap semangat. Terima kasih ya.